Mari kita mulai ibadah Advent kedua dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 76 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersuka cita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Firman Tuhan yang tertulis pada ibadah Advent kedua ini tertulis dalam Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 6. Marilah kita membacakan secara responsoria dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berkekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Minggu kedua Advent memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin ungu kedua dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi
menyambut kedatangan Kristus. Lilin kedua disebut lilin Bethlehem, yang memiliki arti bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat akan lahir di dalam hati kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami memuji dan bersyukur kepadamu karena pada malam hari yang indah ini, di mana kami boleh beribadah bersama-sama, beribadah Advent di rumah-Mu yang kudus ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Shalom, selamat Advent untuk kita semua. Firman Tuhan di ibadah malam Advent ini diambil dari Lukas 9 ayat 1-6. Dari Lukas 9 ayat 1-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka Yesus memanggil kedua-belas muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amang inang dan aposo yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Advent adalah penantian. Salah satu kesalahan dalam penantian adalah cara manusia menanti. Seakan menanti itu hanya duduk diam dan menunggu. Inilah yang membuat beberapa orang kecewa dan bosan dengan penantian. Ketika mereka berkata sejak zaman dulu juga nenek moyang sudah ada berita tentang penantian, tapi semuanya masih seperti biasanya, tidak ada yang berbeda. Akhirnya banyak dari kita yang mundur dalam penantian dan meninggalkan Tuhan. Sisi lain dari penantian adalah melakukan firman Tuhan. Kita bukan menunggu yang pasif, tetapi menunggu yang aktif. Firman Tuhan di malam hari ini tentang pengutusan Yesus terhadap murid-muridnya untuk memberitakan firman. Kisah ini terjadi di awal pelayanan Yesus. Artinya murid-muridnya belum siap 100% untuk diutus. Tetapi Yesus memerintahkan mereka untuk melihat kepatuhan murid-murid dalam melakukan pelayanan. Apakah seseorang harus menunggu ahli dulu sehingga dia dinyatakan siap untuk melayani? Apakah
harus orang-orang tertentu yang punya kompetensi tertentu untuk memenuhi syarat untuk melayani. Tidak juga. Amang-inang dan apostol yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini kita tahu bahwa murid-murid Yesus belum siap melayani. Mungkin mereka hanya bisa menyampaikan firman yang pernah mereka dengar dari Tuhan Yesus, dan mungkin juga mereka akan tidak bisa menjawab jika ada pertanyaan dari jemaat yang mengikuti firman itu. Siapa yang paham 100% tentang ajaran Tuhan Yesus? Bahkan seseorang yang bisa disebut sebagai ahli kitab sekalipun belum tentu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dalam firman Tuhan ini dijelaskan bahwa mereka diberi tenaga dan kuasa oleh Yesus. Bukan kekuatan mereka yang mereka andalkan, melainkan kuasa dari Tuhan. Dengan demikian, kita menolak ketika seseorang berkata, "Aku tidak bisa memberitakan firman seperti saya saat ini. Aku tidak bisa melakukan yang baik. Aku tidak bisa berdoa." Memang benar, jika kita berbicara kekuatan, kita tidak akan pernah mampu untuk memberitakan firman, baik secara perkataan maupun secara perbuatan. Tapi kita percaya kuasa Tuhan akan memampukan kita. Maka haruslah kita berdoa memohon penguatan dari Tuhan. Amang-inang dan apostol yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya kalau kita mau bepergian, pasti kita mempersiapkan untuk membawa berbagai-bagai bekal. Pakaian, makanan, minuman, perbekalan apapun yang akan kita gunakan dalam perjalanan kita. Ya, minimal kita pasti akan membawa uang. Dan tadi ya, seperti handphone, karena kita sudah tergantung sekali dengan handphone. Tetapi tidak demikian dengan perjalanan 12 murid Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa hendaknya mereka tidak membawa bekal apapun juga. Di sini melalui ayat ini Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya tidak membawa apa-apa dalam perjalanan. Banyak orang berpendapat kalau kita gagal untuk mempersiapkan, kalau kita gagal untuk merencanakan, biasanya perjalanan kita akan gagal. Tapi di sini, di ayat ini malah Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa mereka jangan membawa tongkat atau bekal, bahwa mereka juga jangan membawa roti atau uang, bahkan 2 helai baju pun jangan. Kenapa? Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya fokus pada perbekalan, pada fasilitas, pada benda yang mereka persiapkan. Tuhan Yesus ingin mereka fokus pada pelayanan mereka. Karena biasanya kita pun kalau kita fokus di perbekalan, ketika akan melakukan perjalanan, ketika kita ngerasa bekal kita tidak cukup, maka perjalanan kita cancel, kita tidak jadi untuk melangkah. Tuhan melarang murid-muridnya untuk membawa bekal, salah satunya juga karena Tuhan ingin mereka, murid-muridnya itu benar-benar tergantung kepada Tuhan. Benar-benar tergantung kepada Tuhan, bukan tergantung pada fasilitas, bukan tergantung akan kekuatannya sendiri. Seperti apa sih yang namanya tergantung kepada Tuhan? Sekarang ini seperti jemaat pada mula-mula mungkin sama, kita akan sama-sama bergantung pada fasilitas. Saat ini handphone, seperti contohnya handphone lah. Handphone itu benar-benar sudah menjadi kebutuhan pokok untuk kita semua. Pasti hampir semua kita punya handphone. Dan mestinya juga pernah merasakan bagaimana rasanya jika kita pergi ke arah pegunungan, atau kita pulang kampung, atau pergi ke daerah terpencil yang tidak memiliki jaringan telekomunikasi atau internet. Pasti kita mulai ngerasa resah, kita merasa gelisah karena tidak terhubung dengan jaringan telekomunikasi. Kita pasti berusaha mencoba mencari, bahkan bertanya-tanya ke orang-orang di mana ada jaringan, atau minta bantu hotspot ke teman yang punya jaringan. Bahkan kita membayar masuk ke hotel untuk semata-mata punya akses wifi. Betul kan? Seperti itulah hubungan kita terhadap Tuhan. Merasa resah dan gelisah
ketika kita jauh atau tidak terhubung dengan Tuhan, dan kita berusaha terhubung dengan Tuhan dengan cara selalu mencari cara untuk terus berada dekat dengan Tuhan, terus berada di jaringan yang tercepat dan terdekat dengan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana jika ada kesempatan atau penawaran untuk kita melayani Amang Inang dan Naposo yang terkasih di dalam Tuhan Kristus, Yesus Kristus? Ketika ada kesempatan untuk kita dapat melayani, jangan tolak. Kita bisa melayani di lingkungan pekerjaan, kita juga bisa melayani di lingkungan tempat tinggal kita, atau misalnya ada penawaran untuk menjadi pelayan di gereja. Jangan tolak Amang Inang, terimalah tawaran itu dan lakukanlah seperti kita melayani Tuhan. Kuncinya terus terhubung dengan Tuhan, pasti kita akan dimampukan. Dalam Filipi dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dengar baik, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara, bukan beberapa perkara, bukan sebagian perkara, tetapi segala perkara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan. Sedangkan Paulus orang yang dijamah Tuhan, apakah Paulus orang yang sangat luar biasa dalam pelayanan? Mungkin bukan hanya luar biasa ya, tapi sangat-sangat luar biasa. Padahal di awalnya Paulus juga belum menguasai firman Tuhan, tetapi kemampuannya itu terasah ketika kemampuannya untuk diutus Tuhan kemauannya diutus Tuhan membuat dia semakin diperlengkapi. Jadi Paulus dalam pelayanannya juga sambil belajar untuk membenahi dirinya. Kembali ke masa penantian. Masa penantian bisa berujung manis, bisa juga berujung pahit karena kita gagal dalam penantian. Kegagalan itu bisa terjadi karena terpengaruh oleh godaan dari lingkungan, sehingga kita tidak mau setia kepada Tuhan. Namun melalui firman Tuhan ini, mari melakukan pelayanan selama kita masih hidup. Dalam 1 Tesalonika dikatakan bahwa kita harus menjadi anak-anak terang yang selalu berbuat baik dalam setiap saat, karena penantian terjadi juga setiap hari selama kita masih hidup. Sekali lagi diingatkan, kalau ada penawaran untuk melayani di gereja, jangan tolak. Terima tawaran itu dan lakukan seperti kita melayani Tuhan. Kuncinya terus terhubung dengan Tuhan, pasti kita akan dimampukan dan diperlengkapi. Selamat beradvent, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu mengisi masa penantian Advent kami dan berbuah dalam kehidupan kami, terlebih dalam pelayanan kami. Ajar kami Tuhan untuk melayani Engkau lebih sungguh dalam pekerjaan dan pelayanan kami masing-masing. Berkati kami jemaat-Mu di setiap saat, agar kami senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Tanda
Bapa Sorgawi, kami memuji Engkau yang telah memberi kami Yesus Kristus untuk menunjukkan jalan iman dan kasih. Kami berdoa agar pada masa Advent, Natal, dan sepanjang tahun yang akan datang, kami berjalan di jalan yang diajarkan Yesus Kristus. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami semakin bijaksana dalam masa penantian ini. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Selamat malam, selamat Advent untuk kita. Tuhan Yesus memberkati.